Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai materi kelas 11 yaitu tentang jaringan tumbuhan. Sebelum itu, buat adik-adik yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Untuk materi jaringan tumbuhan ini, jadi kita hanya akan membahas mengenai macam-macam jaringan tumbuhan. Di mana jaringan tumbuhan itu nanti dibagi menjadi dua ya. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam jaringan tumbuhan yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kita masuk ke jaringan yang pertama yaitu jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu memiliki ciri yang pertama adalah sel-selnya itu masih aktif melakukan pembelahan. Jadi jaringan meristem itu bisa dibilang sebagai jaringan embrional. Nah, makanya masih aktif melakukan pembelahan. Jadi ini ciri utamanya ya, masih aktif membelah. Yang kedua cirinya adalah memiliki dinding sel yang tipis. Nah, ini jadi dinding selnya ya. Yang kedua, meristem itu memiliki nukleus yang besar dan vakuolanya itu kecil-kecil. Selain itu, jaringan meristem juga banyak mengandung sitoplasma atau cairan sel. Jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meristem primer. Nah, meristem primer itu adalah meristem yang berasal dari jaringan embrional. Nah, meristem primer ini yang menyebabkan pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Jadi pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang pertama kali. Nah, sehingga pertumbuhan primer ini menyebabkan pertumbuhan itu memanjang. Nah, meristem primer itu terdapat yang pertama di bagian ujung batang dan juga di ujung akar. Jadi ini adalah gambar dari titik tumbuh primer pada batang atau di ujung batang ya. Jadi bentuknya seperti ini kalau diperbesar. Nah, jadi terdiri dari meristem apikal. Jadi ini meristemnya di sini. Kemudian ini adalah primordial daun, calon daun ya. Nah, ini adalah meristem aksilar. Ini tempat munculnya cabang. Jadi aktivitas meristem primer itu ada di bagian ujung batang. Nah, yang kedua ada juga di ujung akar. Nah, kalau di ujung akar seperti ini ya bentuknya ya. Nah, jadi untuk ujung akar itu terdiri dari yang pertama, bagian paling ujung dari akar itu terdapat tudung akar atau kaliptra. Nah, jadi tudung akar ini menghasilkan lendir polisakarida yang berfungsi untuk melumasi akar sehingga dapat mengurangi gesekan ketika menembus tanah. Nah, di atas tudung akar ini terdapat jaringan meristem. Nah, di sini meristemnya ya. Nah, jadi karena banyak mengandung jaringan meristem, maka daerah ini disebut sebagai daerah meristematis atau daerah pembelahan. Nah, lalu kalau kalian adik-adik ini sudah menemukan ada rambut akar, nah maka bagian yang sudah mengandung rambut akar itu adalah daerah diferensiasi atau daerah pendewasaan. Nah, sedangkan daerah antara diferensiasi dengan meristematis itu merupakan daerah elongasi atau pemanjangan. Jadi pada daerah inilah akar akan memanjang. Nah, karena aktivitasnya berada pada ujung-ujung nih ya, tadi kan ini ujung batang, sedangkan ini ujung akar ya, sehingga tumbuhan itu jadinya makin panjang, maka disebutnya pertumbuhan primer. Nah, biar adik-adik nggak lupa nih ya, karena ini sering ditanya nih ya, untuk 4 daerah atau 3 daerah yang terdapat pada titik tumbuh primer akar ya. Nah, jadi ingat aja cara mengingatnya adalah tuti, meriang, efek, demam. Jadi tutinya itu tudung akar, meriangnya itu meristem, efeknya itu elongasi, demamnya diferensiasi atau pendewasaan. Yang kedua ada meristem sekunder. Jadi kalau meristem sekunder ini adalah meristem yang berasal dari jaringan dewasa. Nah, meristem sekunder ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi melebar atau membesar ya. Nah, meristem sekunder itu terdapat di yang pertama ada pada kambium vaskular. Apa itu kambium vaskular? Jadi kambium vaskular itu adalah kambium yang terletak di antara jaringan vaskular atau di antara pembuluh. Berarti terdapat di antara xilem dan floem. Jadi kalau kita perbesar, nah seperti ini ya. Jadi nanti ini adalah kambium nih yang ungu ini ya. Jadi ini adalah kambium dan yang biru ini adalah floem, yang pinknya adalah xilem. Jadi ingat floem di luar, xilem yang di dalam. Nah, untuk kambium vaskular itu dibagi lagi menjadi dua. Ada kambium intervaskular dan kambium intravaskular. Jadi kalau kambium intravaskular itu kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Sedangkan intervaskular itu adalah kambium yang terletak tidak di antara xilem dan floem atau terletaknya berarti di antara ampulur dengan korteks ya.
Nah, kalau kita perbesar nanti kayak gini ya. Jadi ini yang ungunya adalah kambium. Nah, maka kambium itu kan akan membelah keluar dan ke dalam ya. Jadi sebelum membelah, maka silem itu hanya silem primer. Nah, floemnya berarti floem primer yang ini ya, yang paling luar. Nah, lalu setelah terjadi pembelahan, maka silem akan membelah keluar, akan terbentuklah floem sekunder, dan membelah ke dalam akan membentuk silem sekunder. Nah, aktivitas silem sekunder ini menyebabkan terbentuknya yang namanya lingkaran tahun. Jadi, pada musim penghujan itu kan banyak air, sehingga sel-sel yang terbentuk ketika musim penghujan itu biasanya ukurannya besar dan berwarna terang. Sehingga yang warna terang ini ya, ini adalah silem ketika musim penghujan. Dan sebaliknya, ketika musim kemarau, sel-sel yang terbentuk itu ukurannya kecil dan warnanya gelap karena kandungan airnya sedikit. Sehingga yang warnanya agak lebih gelap, yang ini ya, nah, ini adalah silem pada musim kemarau. Sehingga ini bisa menentukan umur tumbuhan. Karena kan nanti satu season ya, silem musim kemarau dan satu silem musim penghujan ini 1 tahun. Jadi ini kalau di gambar ini, maka terdapat 4 tahun. Contoh merisem sekunder yang kedua ada kambium gabus atau velogen. Jadi kambium gabus adalah kambium yang membentuk lapisan pelindung gabus atau periderm. Nah, jadi kambium gabus ini terletak di bawah epidermis pada batang ataupun akar yang sudah tua. Jadi sebagai contoh ini pada batang ya. Jadi pada batang yang sudah tua itu epidermisnya biasanya rusak. Nah, nanti korteks dari tumbuhan itu akan membentuk velogen. Jadi bagian korteks akan membentuk velogen atau kambium gabus ya. Nah, sama seperti kambium vaskular, velogen atau kambium gabus itu akan membelah keluar dan ke dalam. Jadi kalau vaskular kan tadi membelah keluar membentuk floem, ke dalam membentuk silem gitu kan. Kalau misalnya kambium gabus itu membelah keluar membentuk velum, nah ini jadi velum ya, dan ke dalam akan membentuk lapisan namanya veloderm. Jadi ingat, velum keluar, veloderm dalam. Nah, ini jadi satu namanya periderm atau gabus. Nah, sedangkan berdasarkan letaknya, merisem dibagi menjadi 3. Ada merisem apikal atau ujung, lateral atau samping, dan interkalar atau aksilar. Jadi merisem apikal terus disebut juga dengan merisem ujung, karena memang apikal itu yang letaknya di ujung-ujung. Jadi merisem apikal itu terletak di ujung batang dan juga di ujung akar. Jadi sama saja sebenarnya seperti merisem primer ya. Jadi apikal ini yang menyebabkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang karena letaknya di bagian ujung-ujung dari tanaman. Nah, sedangkan merisem lateral atau disebut juga dengan merisem samping itu adalah merisem yang menyebabkan pertumbuhan ke arah samping atau tadi lateral ya. Jadi menyebabkan tumbuhan itu bertambah besar atau menjadi melebar. Jadi contohnya tadi pada kambium ya. Sedangkan merisem interkalar itu adalah merisem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Jadi kalau misalnya yang interkalar itu terletaknya di antara jaringan dewasa. Merisem interkalar contohnya adalah pada pangkal ruas tumbuhan rumput-rumputan. Yang kedua ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, ciri dari jaringan dewasa yang pertama adalah selnya sudah tidak aktif membelah. Jadi ingat ya adik-adik ya bahwa jaringan tumbuhan itu cuma 2, meristem yang aktif membelah, kalau jaringan dewasa yang tidak aktif membelah. Yang kedua, ukuran selnya relatif besar. Nah, yang ketiga, vakuolanya besar. Nah, jadi kalau meristem kan vakuolanya kecil ya. Nah, yang keempat, sedikit memiliki sitoplasma. Kalau misalnya meristem kan banyak mengandung sitoplasma ya. Dan yang terakhir, mengalami penebalan sel. Nah, jaringan dewasa ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada parenkim, yang ketiga ada penyokong, yang keempat ada pengangkut, dan yang kelima ada jaringan sekretori. Yang pertama untuk jaringan dewasa ada jaringan epidermis atau disebut juga dengan jaringan pelindung. Nah, jadi jaringan epidermis ini adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan, akar, batang, daun, ataupun buah dan biji ya. Nah, jadi ciri yang pertama biasanya tersusun dari satu lapis sel, biarpun ada juga yang tersusun lebih dari satu lapis ya, tapi umumnya terdiri dari satu lapis sel. Nah, seperti inilah ya, jadi cuma satu lapis. Nah, kemudian yang kedua selnya itu rapat, dan kayak gini ya, rapat dan tanpa ruang antar sel. Jadi tidak ada celah-celah di antara sel. Nah, yang ketiga tidak berklorofil. Dan yang keempat banyak mengandung vakuola dan juga
protoplasma. Nah, fungsinya tadi ya, karena dia paling luar jadi sebagai pelindung, makanya disebut juga sebagai jaringan pelindung. Jaringan epidermis, sel-selnya itu dapat bermodifikasi menjadi alat tambahan lain pada tumbuhan ya yang disebut sebagai derivat epidermis. Jadi ada beberapa derivat epidermis. Yang pertama ada stomata atau disebut juga dengan mulut daun ya. Jadi stomata ini terdapat pada bagian epidermis daun ya. Biasanya terdapat pada bagian epidermis bawah daun. Nah, fungsinya itu adalah untuk pertukaran udara. Yang kedua ada trikoma atau rambut-rambut. Nah, jadi trikoma ini merupakan derivat epidermis yang hampir ada pada seluruh organ tumbuhan. Jadi di akar, batang, daun, bunga, buah, ataupun biji itu ada ya. Jadi fungsi dari trikoma yang pertama bisa untuk mengurangi penguapan atau bisa juga untuk melindungi dari herbivore ya. Jadi trikoma ini juga banyak sekali macamnya ya. Yang ketiga ada bulliform atau sel kipas. Jadi bulliform ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan pada tumbuhan rumput-rumputan. Jadi pada kelompok rumput-rumputan itu ketika musim kemarau biasanya masih tetap bisa hidup karena tumbuhan rumput-rumputan itu memiliki cadangan air yang disimpan di dalam bulliform atau sel kipas. Yang keempat ada filamen. Jadi filamen ini adalah derivat epidermis yang tersusun atas sel mati dan terdapat pada bagian epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit. Jadi seperti contoh pada anggrek-angrekan ya. Nah, jadi filamen ini akan berfungsi untuk menyimpan air dan juga mengikat oksigen. Nah, sehingga anggrek itu bisa tumbuh dengan memanfaatkan embun ataupun udara yang lembab. Yang kelima ada spina atau duri. Spina atau duri merupakan tonjolan pada epidermis yang dibentuk oleh silinder pusat atau stele. Nah, spina ini bisa macam-macam ya. Sebagai contoh, spina itu ada terdapat pada tumbuhan kaktus, makanya berfungsi untuk mengurangi penguapan. Atau bisa juga pada duri pada kelompok bunga kertas atau bougainville. Yang keenam ada sel kersik. Sel kersik ini merupakan derivat epidermis yang berbentuk bulat dan berisi kristal kersik atau silikat ya. Nah, adanya sel kersik ini menyebabkan pertumbuhan atau menyebabkan permukaan batang tumbuhan itu menjadi keras. Nah, sehingga sel kersik ini berfungsi untuk buat batang menjadi keras ya. Yang keenam ada emergensia. Jadi kalau emergensia itu disebut juga dengan duri palsu ya. Jadi kan kalau duri asli itu harus dibentuk oleh stele, kalau emergensia itu dibentuk oleh epidermis atau subepidermis atau korteks ya. Contohnya pada rambutan atau duri pada mawar. Yang kedua ada jaringan parenkim atau disebut juga dengan jaringan dasar. Nah, ciri dari jaringan parenkim yang pertama selnya itu hidup, berukuran besar. Nah, seperti ini kelihatan ya, ukurannya itu besar-besar, memiliki inti sel, vakuolanya banyak, selnya tidak rapat, nah sehingga terdapat ruang antar sel. Nah ini ya, ini ruang-ruang antar selnya. Dan yang terakhir adalah merisematik. Jadi parenkim ini satu-satunya jaringan dewasa yang masih aktif membelah. Nah, parenkim itu disebut jaringan dasar karena memang parenkim ini hampir ada di semua bagian tumbuhan. Jadi pada akar, batang, daun, buah, dan juga biji itu terdapat jaringan parenkim. Nah, sehingga disebut jaringan dasar. Pada akar dan batang, jaringan parenkim ini berfungsi atau terdapat pada bagian korteks. Pada daun, parenkim berperan sebagai mesofil sehingga berfungsi sebagai tempat fotosintesis, dan pada buah dan biji itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam parenkim. Jadi berdasarkan fungsinya, parenkim itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama ada parenkim asimilasi. Jadi sesuai dengan namanya, asimilasi itu kan proses penyusunan senyawa organik ya. Jadi parenkim asimilasi itu adalah parenkim yang berfungsi untuk membentuk makanan atau menyusun makanan melalui proses fotosintesis. Nah, jadi parenkim asimilasi itu biasanya mengandung klorofil sehingga disebut juga klorenkim. Nah, seperti ini ya, ini ada klorofilnya sehingga berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua ada parenkim penimbun. Sesuai dengan namanya juga ya, jadi parenkim penimbun itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sehingga banyak terdapat pada umbi-umbian, pada batang, ataupun pada biji.
Yang ketiga ada parenkim air. Nah, parenkim air ini memiliki ciri vakuolanya itu besar-besar sehingga berfungsi untuk menyimpan air. Parenkim air ini banyak terdapat pada tumbuhan xerophyt seperti kaktus ataupun aloe vera ya, lidah buaya. Yang keempat ada parenkim udara atau disebutnya aerenkim. Aerenkim itu memiliki ciri yaitu memiliki ruang antar sel yang besar sehingga aerenkim ini berfungsi untuk menyimpan udara. Nah, aerenkim ini banyak terdapat pada tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok ya. Jadi kenapa sih eceng gondok bisa mengapung di atas air gini ya? Karena pada batangnya itu banyak terdapat jaringan parenkim udara atau aerenkim. Sehingga pada batangnya ini terdapat udara yang menyebabkan batang itu jadi bisa mengapung. Yang kelima ada parenkim pengangkut. Jadi parenkim pengangkut ini adalah parenkim yang terdapat di sekitar jaringan pengangkut. Contohnya pada silem ya. Nah, bisa dilihat ini merupakan sel parenkim yang terdapat pada pembuluh silem. Dan yang terakhir ada parenkim penutup luka atau disebut juga dengan cambium gabus. Ya, jadi cambium gabus itu sama saja dengan parenkim penutup luka. Jadi berfungsi untuk untuk menggantikan epidermis yang rusak. Jadi menutupi jaringan epidermis yang rusak atau menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Nah, kalau berdasarkan bentuknya, parenkim dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada parenkim palisade, yaitu parenkim yang berbentuk panjang, tegak, dan juga banyak mengandung klorofil. Nah, ini ya. Jadi, kalau pada daun ya, di bawah epidermis itu terdapat palisade yang berbentuk kotak-kotak memanjang ya. Nah, ini adalah termasuk parenkim palisade, jadi yang bentuknya memanjang. Yang kedua ada parenkim bunga karang. Jadi ini adalah parenkim yang bentuknya itu tidak beraturan dan biasanya memiliki ruang antar sel yang banyak ya. Jadi lebih besar biasanya ruang antar selnya dibandingkan jaringan lain. Nah, kemudian yang ketiga ada parenkim bintang atau disebut juga actinenkim. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Jadi seperti bintang. Lalu yang terakhir ada parenkim lipatan. Jadi parenkim lipatan ini adalah parenkim yang sel-selnya itu mengalami lipatan ke arah dalam, jadi melipat ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Contohnya adalah pada daun pinus atau daun padi. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu dibagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama, kalau kolenkim itu cirinya sel-selnya hidup, kemudian bentuk dan juga ukuran selnya seragam, penebalan dinding selnya itu tidak merata atau hanya di sudut-sudut sel saja. Dan yang terakhir penebalan selnya itu dari selulosa. Nah, kolenkim ini merupakan penguat organ tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan. Jadi kolenkim itu merupakan penguat organ tumbuhan pada tumbuhan yang masih mengalami proses pertumbuhan. Jadi misalnya pada batang atau pada tumbuhan yang masih muda ya. Jadi ini kan bisa terdapat pada akar, batang, ataupun pada daun ya, tapi yang masih mengalami proses pertumbuhan. Nah, kalau kita perbesar nanti seperti inilah bentuk dari kolenkim ya. Jadi tadi ukuran sel dan bentuk selnya tuh hampir sama. Yang kedua ada jaringan sklerenkim. Nah, kalau sklerenkim itu kebalikannya, cirinya tuh selnya mati, kemudian penebalan dinding selnya tuh merata di seluruh permukaan. Kalau kolenkim kan hanya di sudut-sudut saja ya atau tidak merata. Kalau misalnya sklerenkim itu merata. Nah, dan yang terakhir penebalannya itu dari lignin. Sklerenkim ini merupakan penguat organ tumbuhan pada tumbuhan yang sudah berhenti mengalami proses pertumbuhan. Jadi kalau kolenkim itu pada tumbuhan yang masih tumbuh, kalau misalnya sklerenkim itu pada tumbuhan yang sudah berhenti tumbuh. Sklerenkim sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada serat sklerenkim atau disebut juga dengan serabut. Nah, ini contoh gambar dari serat sklerenkim. Contoh dari serat sklerenkim adalah serat dari Musa textilis atau pisang. Yang kedua ada sklereid atau sel batu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, sel batu bentuknya seperti ini. Dan contohnya itu adalah pada tempurung kelapa atau batu kelapa, jambu biji ya, bijinya jambu biji itu ya, dan juga pada buah pir. Yang keempat ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, jaringan pengangkut maka dibagi menjadi dua ya. Ada silem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Untuk silem itu komponennya terdiri dari 3. Ada unsur trakeal yang terdiri dari trakea dan trakeid, serat silem dan parenkim. Nah, ini seperti ini ya gambarnya ya. Jadi ini adalah serat silem. Kemudian ada unsur trakeal yaitu trakeid. Nah, jadi ini kalau diperbesar trakeid itu yang runcing ya. Nah, ini adalah trakeanya. Nah, kalau di sini trakea, lalu ada sel parenkim silem. Nah, yang ini tadi ya. Nah, fungsi dari silem sendiri adalah untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun.
Yang kedua ada floem atau pembuluh tapis. Nah, komponen dari pembuluh tapis yang pertama ada unsur tapis. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian ada sel pengiring. Nah, yang ini nih yang kecil. Nah, ini yang mengandung inti sel ya. Ini adalah sel pengiring. Kemudian ada serat floem, parenkim floem, dan juga sel albumin. Fungsi dari pembuluh floem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, kita akan membahas mengenai tipe-tipe berkas pengangkut. Jadi ada 6 tipe berkas pengangkut ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai kolateral terbuka. Jadi kalau kolateral terbuka itu adalah tipe pengangkutan di mana floem dan xilem itu dipisahkan oleh kambium. Jadi ini yang coklatnya xilem, yang hijaunya floem. Nah yang ini ya, yang hijau ini, yang hijau tua, ini adalah kambium. Jadi kalau floem dan xilem dipisahkan oleh kambium, contohnya kayak batang dikotil gitu ya. Nah ini namanya adalah kolateral terbuka. Nah, lawannya ada kolateral tertutup jika floem dan xilem tidak dipisahkan oleh kambium. Contohnya pada batang monokotil. Kemudian ada bikolateral. Nah, jadi kok bikolateral itu jika xilem diapit oleh dua floem. Jadi floem luar dan floem dalam. Nah, ini kemudian juga ada dua kambium ya. Jadi ada kambium luar dan kambium dalam. Contohnya pada kelompok terong-terongan. Kemudian ada konsentris amfikribal. Jadi ada konsentris ya. Konsentris dibagi dua, amfikribal dan amfifasal. Amfikribal itu jika xilemnya dikelilingi oleh floem. Jadi xilem di tengah dikelilingi oleh floem. Nah, kalau amfifasal kebalikannya, floem dikelilingi oleh xilem. Nah, yang terakhir ada radial. Nah, kalau radial ini berselingan ya. Jadi xilem dan floem saling berganti-gantian. Xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem. Jadi contohnya kayak akar monokotil. Yang terakhir ada jaringan sekretori. Nah, jadi jaringan sekretori ini adalah jaringan atau sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Nah, contoh dari jaringan sekretori yang pertama ada saluran getah. Nah, maka ini adalah jaringan sekretori yang berfungsi untuk menghasilkan cairan berupa getah atau lateks ya. Contohnya ya misalnya karet ya. Jadi getah karet, nah itu termasuk saluran getah. Kemudian yang kedua ada sel-sel resin. Jadi sel-sel resin dan minyak itu merupakan sel yang mengandung resin, damar, dan juga minyak eteris. Nah, jadi contohnya misalnya di sini resin lah ya. Nah, jadi pada pinus ya. Jadi pinus itu menghasilkan berupa resin. Kemudian yang ketiga ada sel-sel lendir, yaitu jaringan sekretori yang berfungsi menghasilkan lendir. Nah, sedangkan sel penyamak itu merupakan jaringan sekretori yang berfungsi untuk menghasilkan zat penyamak. Contohnya pada pinang ya. Dan yang terakhir ada sel-sel mirosin yang berfungsi untuk menghasilkan protein mirosin ya. Jadi contohnya pada kembang kol. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai jaringan tumbuhan ya. Jadi ingat, kita ulang lagi sedikit ya, bahwa jaringan tumbuhan itu cuma dua, ada meristem dan jaringan dewasa ya. Jadi jaringan dewasanya baru dibagi lagi, ada epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan sekretori ya. Semoga dengan video ini adik-adik semakin paham mengenai jaringan tumbuhan ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, biar kakak makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.